Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian, saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian, saya gak ada apa-apa di Indonesia. Alhamdulillah, kalian masih bersama saya di silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat keluarga besar saya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya juga jujur pengen masih belajar yang lebih baik lagi. Makanya saya pilih guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang tinggal di Indonesia. Semoga bermanfaat buat kita semua ilmu dari mereka. Oke teman-teman, tema hari ini kita adalah bestie terbaik. Tapi jujur ya, teman saya sama sekali nggak ngerti bestie terbaik. Bestie itu apa sebenarnya? Makanya saya langsung mau saya undang ustadz kita, saudara saya. Mudah-mudahan saya bisa belajar yang lebih baik lagi dan semoga bermanfaat buat kalian juga. Jadi tanpa buang waktu, kita langsung sambut ustadz kita hari ini, Ustadz Azri Nasution. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah. Atta, sehat bro? Saya selalu sehat. Ustadz apa kabar? Mantap, Oh, iya, sehat sini, dong. sini, silakan duduk. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Atta gimana, sehat ya? Saya selalu sehat, selalu semangat, Usaha selalu bersyukur. lancar. Selalu lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau belum lancar berarti belum rezeki, kita nggak usah dipikirin. Wah, cakep nih. Iya beneran, nggak usah dipikirin. Karena itu kan urusan Allah, rezekinya janji Allah gitu. Apa yang kita mikir-mikir gitu. Percuma. Kita mikir kita berbuat baik apa hari ini. Kita udah ibadah belum, udah sholat belum gitu. Betul. Itu yang kita harus mikirkan. Kita ngobrolin apa hari ini, Ta? Bestie. Wih, bestie. Makhluk apa itu bestie itu? Jujur, saya nggak ngerti sama sekali. Makanya saya undang Ustadz supaya saya dapat pelajaran dan teman-teman saya yang belum mengerti dalam biar tahu gitu. Ya. Iya. Terus? Iya, apa itu bestie? Saya pengen tanya aja. Langsung Ya, aja. oke. Langsung Gue aja. jelasin ya Nggak, langsung soal aja. bestie ya. Apa itu aja bestie? Gini, gampang sih, bestie itu sebenarnya istilah yang lagi ngetren Oke. di anak muda, di anak milenial. Iya. Bestie itu sahabat dekat, Oh, sahabat dekat. teman dekat. Anak-anak sekarang suka ngomong halo bestie, gitu. Oh. Maksudnya itu ya teman dekat, sahabat dekat. Penting dong, penting banget kita punya sahabat dekat. Ata punya nggak bestie? Saya alhamdulillah punya. Tapi udah tahu ya sekarang bestie artinya itu ya? Ustadz punya bestie? Punya dong. Banyak? Punya dong. Ya, bestie itu nggak perlu banyak. Yang penting berkualitas. Oh, mantap. Cakep. dong. Tapi mau nanya, bestie itu harus apa, laki-laki atau perempuan juga bisa? Nah, sebenarnya nggak mesti sih, nggak mesti laki-laki, nggak mesti perempuan. Loh, Oke. bisa lawan jenis juga, Ta. Oke. Kita sama istri kita kan itu bestie kita Bestie. juga. Oh iya, siap. Ya. Bestie tidur kita, Iya. bestie Makan- hidup makan kita, bersama. bestie makan kita. Masya Allah. Oh, berarti kalau gitu saya punya bestie yang suapin saya juga. Jangan cemburu teman-teman. Ya, buat yang jomblo. Iya, yang lagi jomblo nggak usah jomblo. Cepet-cepet nikah daripada pacaran, itu buang waktu dan apa namanya, kita jadi contoh yang terbaik lah pokoknya. Oke. Jangan jadi siap, pacaran siap. gitu, langsung nikah. Nah, jadi bestie itu gitu. Iya. Bestie itu teman terbaik. Jadi Iya. kita tuh butuh teman. Nggak mungkin kita bisa hidup sendirian. Individual nggak mungkin. Benar sekali. Kita butuh orang lain. Kayak program kita nih. Kita ngobrol. Kira-kira kalau cuman ada saya atau cuman ada Ata, programnya jadi nggak? Nggak jadi. Ada tim di belakang Butuh layar. tim, Betul nggak? iya butuh tim kita. Ada kameramen. Iya, Ada teman-teman yang macam-macam Iya. input ide dan lain-lain. benar sekali. Kita butuh orang. Betul sekali. Nah, itu bestie kita semua. Apakah Rasulullah punya bestie? Apakah Rasulullah? Punya bestie? Cakep banget pertanyaannya. Oh gitu. Dari mana datang pertanyaan? Gak tahu, Apakah datang gini-gini, Rasulullah- datang dari atas langsung masuk sini Iya, iya. gitu. Iya. Apakah Rasulullah punya bestie, bro? Iya. Rasulullah punya bestie. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya bestie. Terbukti Rasulullah memanggil mereka adalah sahabat. Oh iya. Bukan murid, bukan sahabat. Artinya semua dijadikan oleh Rasulullah bestinya. Ya. Kita juga bestie Nabi. Iya. Nabi menyebut kita sebagai ikhwan, sebagai saudaranya. Ya. Jadi kita juga dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai bestinya. Dan Rasul itu ngobrolin soal bestie juga loh. Jangan kira Rasul nggak ngobrolin soal bestie. Kata Nabi, circle pertemanan itu
biasanya orang memilih bestie, memilih teman itu yang sefrekuensi sama dia. Punya interest yang sama, punya kecenderungan yang mirip, pasti jadi bestie. Betul nggak? Iya betul. Nah Rasul juga ngomong gitu. Al arwahu junudun mujannadah, bahasa agamanya kayak gitu. Jadi semakin kita banyak kesamaan, biasanya dia semakin menjadi orang yang tepat buat jadi bestie kita. Iya. Sama bestie boleh curhat? Boleh dong. Boleh ya? Kenapa enggak? Boleh banget kita curhat sama bestie, tukar pikiran. Walaupun enggak semua hal boleh kita curhatkan. Misal bestie kita adalah orang lain bukan pasangan. Iya. Kita curhat soal privasi kita, tentu itu kurang baik. Enggak boleh. Ya itu kan kita bongkar aib kita sendiri ya. Iya dong. Nggak baik. Jadi ada hal yang kita bisa sharing, ada hal yang kita nggak boleh sharing nih, ini privasi saya nih. Iya benar. Gitu. Atau bestie dulu masih berapa tahun di Indonesia? 14 tahun. 14 tahun. Iya. 14 tahun ya. 14 tahun ya. Dari Pakistan ke Indonesia usia berapa? 14 tahun juga, kebetulan waktu itu Belum ada apa? belum ada jenggotnya. Oh sekarang sudah ada. Sudah ada. Pakai minyak pelebat nggak? Enggak. Kemarin saya sempat Saya capek pakai minyak nggak tumbuh-tumbuh. iya, kemarin kan saya kasih obat dipakai terus malah tumbuh di sini. Waduh, kok bisa? Ya kan pakai begini. Oh iya, tumbuh di sini jadi. Oke, tapi ini minum dulu teh dorongnya. Oh siap. Jadi kalian teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat buat kalian, berkah buat kalian. Nanti langsung saya mau dengar ceramah yang lebih detail lagi. Soal bestie. Soal bestie. Soalnya kalau pakai pertanyaan-pertanyaan kayaknya tanggung deh. Langsung bongkar aja semua ilmu di sini. Saya pengen belajar, teman-teman saya juga belajar banyak. Oke teman-teman, tetap bersama di Silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang udah lagi gak nyaman di dompet, dikasih mah dia. Oke teman-teman, ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan ini. Alhamdulillah berkah banget dan alhamdulillah setiap hari saya belajar banyak dan hari ini juga saya belajar banyak. Semoga bermanfaat buat kita, buat keluarga saya, buat keluarga kalian, buat kalian sendiri juga. Ustadz, Siap. ayo keluar ilmu sedikit. Apa itu bestie? Lebih detail lagi, lebih dalam lagi daripada saya pakai pertanyaan. Ustadz sendiri yang menyampaikan ke kita. Halo bestie, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ini makhluk sosial bro, nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi teman kita, untuk menjadi teman curhat kita. Kita butuh silaturahim, kita butuh membangun jejaring. Karena itu juga kata Nabi SAW, orang yang membangun jejaring sosial, ya, termasuk membangun kedekatan dengan orang, pertemanan, bestie, itu akan murah rezekinya dan panjang umurnya. Dulu saya mikir, kok bisa orang yang silaturahim itu panjang umurnya, murah rezekinya? Ternyata jawabannya gampang. Orang sakit itu karena pikiran. Dan orang yang sakit karena pikiran itu, karena dia punya pikiran, tidak ada teman sharing untuk ngasih solusi terhadap masalah hidupnya. Tapi ketika dia silaturahim, dia ketemu sama bestinya, dia curhat, dia luapin, dia ketemu, bro, lo input dong solusi buat gua pusing banget nih. Dikasih masukan sama teman-temannya, maka ini fresh, gak jadi stres. Gak ada trigger buat dia untuk stresor dan lain-lain. Itu pentingnya kita silaturahim. Dan nambahin rizki ketika kita silaturahim. Ketika kita membangun circle pertemanan dan lain-lain. Jadi bestie itu penting banget. Tapi lo harus catat ini sebelum memilih bestie. Kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, temen itu macamnya banyak. Ya, banyak. Tipikalnya banyak.
ada teman itu sadiqun saduk, teman yang jujur. Kadang-kadang ngomongnya pahit, tapi dia jujur. Iya, apa adanya. Dia apa adanya. Dia ngungkapin kekurangan kita. Kalau gue ada salah nggak sih? Menurut lo sikap gue bener nggak ke dia? Dia akan kritik kita habis-habisan. Kata Imam Al-Ghazali, ini teman yang paling bagus. Jangan pernah tinggalin orang kayak gini. Jadiin dia bestie kamu. Sadiqun saduk, teman yang jujur. Dan ini kata Al-Ghazali barang yang langka. Apalagi sekarang. Barang yang langka. Teman yang jujur, yang apa adanya, yang dia memuji kita kalau memang kita melakukan hal yang terpuji, dan dia mengkritik kita, menguliti kita habis-habisan, menelanjangi kita habis-habisan kalau memang kita salah. Itu sulit nyari teman kayak gitu. Ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, jangan salah loh. Tipikal teman itu ada yang namanya mudahinun. Kalau perempuan mudahinah, siapa mereka? Itu orang yang kelihatannya memuji-muji kita, ternyata peres, cari muka, peres. Ya, kalau disuruh mengkritik, gue bener nggak sih sikap gue tadi? Menurut lo gimana? Kasih masukan gue dong. Oh enggak, Udah bagus. kamu tuh udah bagus, nggak ada celah. Ya, kamu paling baik. Hati-hati dengan yang begini, kata Imam Al-Ghazali. Ketika kamu punya teman tidak pernah mencela kamu, tidak pernah mengkritik kamu, dia bukan bestie terbaik buat kamu. Boleh jadi dia seorang mudahin atau mudahinah, seorang yang peres, yang menjilat-jilat kamu selangkah demi selangkah hanya ingin mendapatkan hati kamu. Hati-hati. Ini kita bisa baca dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Tapi kata Imam Al-Ghazali ada tipikal teman nomor 3. Tipikal teman nomor 3 itu adalah imam yang hasad. Hiket. Dia punya mental yang dengki. Orang dengki itu senang ngelihat orang susah. Susah ngelihat orang senang. Dia nggak akan nyaman ngelihat rizki Allah berikan ke temannya. Dia nggak akan bisa tidur nyenyak kalau orang punya kenikmatan lebih dibanding diri dia. Dia selalu minta ke Tuhan, ya Tuhan, kalau bisa rizki yang sama ke saya dong. Atau boleh saya nggak dapat rizki itu dengan catatan orang itu juga jangan dapat. Ini orang yang dengki nih. Ini orang yang hasad. Hati-hati dengan orang yang seperti ini menjadi bestie kamu. Tapi orang yang hasad ini, kata Imam Al-Ghazali, lebih bagus daripada tipikal yang kedua tadi. Kita review ya. Yang pertama, teman itu adalah sadiqun saduk, teman yang jujur. Ini paling baik. Apa adanya. Apa adanya. Yang kedua, mudahin, ada apanya. Karena kita lagi ada, dia puji-puji. Ya. Yang ketiga, yang hasad, yang dengki sama kita, yang nggak suka sama kita, yang ainus syukhti. Ainus syukhti itu dia tuh ngelihat kita tuh pokoknya kacamatanya nggak pernah bening, pakai kacamata yang reben, nggak pernah bening ngelihat kita. Apa yang kita lakuin selalu salah. Ini orang yang hasad. Tapi kata Imam Al-Ghazali, temen yang dengki tadi itu lebih bagus daripada yang nomor 2. Karena biasanya kalau kamu ketemu orang yang dengki sama kamu, lalu dia kritik kamu, kamu akan dikritik habis-habisan. Kamu akan didengkiin habis-habisan, kamu akan diungkapin kesalahan kamu. Tahu nggak? Dia itu kayak gini, sifatnya kayak gini. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu mau tahu sifat buruk kamu, datanglah ke teman kamu yang jujur. Tapi kalau kamu nggak punya teman yang jujur tadi, langka, datanglah ke orang yang hasad dengan kamu. Pasti dia akan memberitahu sifat buruk kamu. Bahkan ya, yang selama ini mungkin kamu nggak denger sifat buruk kamu. Karena itulah orang yang hasad sama kita. Yang berbahaya tadi yang tadi itu, mudahin, peres, yang ngejilat-jilat kita.
Walhasil, mudah-mudahan kita ini dapat bestie terbaik. Iya. Ada doanya. Oke. Ada doanya dari Al-Quran. Doanya singkat banget tak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa alhiqni bis-sholihin. Tuhan, berikan saya circle pertemanan dengan orang-orang soleh. Masya Allah. Wa alhiqni bis-sholihin. Tuhan, berikan saya, arahkan saya, direct saya untuk dapat circle pertemanannya orang-orang soleh dan masukkan saya di sana. Masya Allah. Kita hari ini ketemu karena siapa sih? Kalau bukan karena takdir Allah, kita nggak bakal ketemu. Kita punya teman-teman di sini tim karena Allah. Iya. Allah yang pertemukan kita dan mempertautkan ruh kita untuk saling kenal. Iya. Karena itu yang punya kuasa menunjukkan bestie terbaik dan enggaknya itu cuma Allah. Iya. Jadi kita minta sama Allah, wa alhiqni bis-shalihin. Ayat berapa, surah apa, ini challenge buat kamu yang nonton YouTube-nya Atta dan kita. Iya. Ya, nanti komen di bawah ayat apa, surah apa. Enak banget, udah saya bacain, saya artiin, saya kasih lagi ayatnya. Cari di Quran, di googling. Biar sesekali googlenya yang benar-benar. Ya, ayat berapa ya tadi? Wa alhiqni bis-shalihin. Iya. Nah, jadi bestie itu penting sekali. Tapi ingat, selagi bestie kita manusia, sifatnya temporer, berjangka, tidak senantiasa ada, tidak abadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Quran yang ngomong nih. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma'idzin musfirah, dan seterusnya. Ayat ngasih tahu kita punya bestie manusia itu temporer. Nanti kalau kiamat udah datang, orang tua kita, pasangan kita tuh, pasangan Atta, pasangan saya, bestie terbaik kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya kabur kalau kiamat udah datang, nyelamatin diri masing-masing, termasuk kita. Di saat itulah kita baru tahu siapa bestie yang terbaik itu. Siapa bestie yang paling kece buat kita, yang paling asyik buat kita, yang paling kekal buat kita. Siapa? Allah. Iya. Tuhan. Itu bestie kita. Tuhan yang akan nolongin kita. Ketika kita susah, siapa yang nolongin kita? Allah. Banyak orang menjadikan bestinya yang manusia itu sebagai bestie yang hakiki. Pakai qaf, hakiki. Sehingga kalau dia dihianati bestinya, dia terluka, luka batin. Iya. Dia lupa dia masih punya bestie yang paling setia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana, Ta? Sepakat. Saya jadi tambah ilmu Alhamdulillah. tentang bestie ini. Tadinya dengar doang tapi jujur nggak tahu. Tapi hari ini alhamdulillah udah dapat ilmu yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat saya dan untuk kalian juga semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bestie terbaik itu yang kasih tahu ke kita kekurangan kita, daripada puji-puji yang kasih tahu ke kita kekurangan kita. Itu bestie terbaik. Betul. Alhamdulillah. Ustadz izin. Sekarang kita nanti segmen berikutnya ada satu lagi anak muda. Nanti kita sambut dia juga. Siap. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari dia juga. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Dan kalau mau subscribe, boleh subscribe, nggak subscribe juga nggak masalah. Yang penting komen yang baik. Kenapa saya bilang komen yang baik? Karena ucapan itu jadi doa. Dan doa itu akan balik ke diri kita sendiri. Jadi harus komen yang baik-baik gitu. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di silaturahmi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya harus mendapatkan jawaban perfect yang mana yang harus ya kan, apa harus istikharah dulu, apa taruh ini yang itu ya.
Oke teman-teman, ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Dan tamu kita berikutnya ini namanya Mas Panca. Dia luar biasanya, dia masih belum lupa tradisi sendiri, tradisi Betawi, tradisi Jakarta. Kalian juga harus seperti ini, daripada kita ke Timur Tengah, daripada kita ke orang bule, harus kita fokus ke tradisi kita sendiri. Seperti saya juga, ini saya juga contohnya sebenarnya. Saya pakai baju sendiri, pakai topi Pakistan. Jadi Mas Panca juga seperti itu, dia masih belum lupa tradisi sendiri Betawi. Jadi sekarang kita langsung sambut aja Siap, kali ya. kita sambut. Langsung sambut, langsung panggil Mas Panca, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ada Ustadz ya? Ahlan. Sehat ya? Ini yang nggak lupa sama tradisi Mas Atta. Mas Panca. Silakan Siap, duduk. siap, siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga baik terus, semoga sehat terus. Amin, amin. Karena kalau kita baik sehat, insya Allah semua lancar. Amin. Kita minta sehat terus saja. Amin. Kasih tahu dong sedikit gimana menjaga tradisi Betawi ini. Oh, Karena iya. padahal susah ini udah 2022. Betul. Indonesia Iya, merdeka tahun 45. Iya. Sampai sekarang masih ada jiwa tradisi mau jaga gitu. Betul. Iya. Sedikit cerita dong. Ceritain Panca. Iya, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah kulihal. Pertanyaan dari Bang Atta nih, kalau di Jakarta nih dipanggil Abang nih, Bang. Tapi saya senang panggil Mas. Ada Karena Abang. naik terus harganya. Oh, iya. Iya. Oh, jadi Mas Asal jangan panggil Iya, tanah. iya, iya. Oke. Oh, jadi Mas aja nih ya. Naik, oke. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana bisa terus melestarikan ya? Iya. Ya sih, kalau bicara bagaimana melestarikan, memang dari kecil sebenarnya saya dipaksa dulu ya. Oh paksa. Karena dulu zamannya saya muda ini, Emang umur berapa? saya sekarang 25. Mudanya Ini saya masih muda juga, jangan bilang gitu. Kalau kita udah tua banget berarti. artinya muda dulu ya zaman-zaman saya SMP SD itu SMP. di tempat saya itu premanisme daerah Kebayoran itu kan Banyak ya. memang kayak gitu-gitulah. Jadi sangat keras ya di sana. Sehingga orang tua mau nggak mau ya belajar silat dah sana gini-gini, sama kebetulan sama engkong kita ada, sama babak kita juga. Ketika belajar awalnya terpaksa, ya lama-lama cinta juga karena memang penuh falsafah di sana, penuh pembelajaran, penuh nilai-nilai kehidupan gitu, bukan untuk belajar jago-jagoan Mas Atta gitu, Ustadz. Jadi memang ya lama-lama kita jadi betah dan berangkat semakin ke sini ini jadi semakin menjadi-jadi ketika saya melihat banyak arus bela diri asing terutama ya yang apa sih terlalu tidak terkontrol buat saya gitu, makin saya besar sehingga saya memutuskan udahlah saya kembangin ini perguruan gitu. Yang tadinya tuh kita latihan mungkin di dalam gang ya. Dalam. Bahkan lampu aja dulu nggak boleh nyala nih, Ustaz. Saking memang melatih mata, melatih fokus kita, mental kita, itu seperti itu. Sampai kita expose, kita juga bikin konten, ada Betawi Bangkit Channel, ada Bek Panca, cerita tentang beksinya ya. Nah, itu sampai Pinter promonya. Mantap. Iya, iya. Jadi ini bukan cuman pinter silat tangan, tapi Pinter silat lidah. Siap. juga. Lanjut Panca. Iya, jadi akhirnya begitu Ustaz, terpanggil supaya bagaimana anak-anak muda kita juga punya moto nih untuk menjaga tradisi, karena bagaimanapun kewajiban kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Kita bisa ambil contoh besar lah yang udah sangat terkenal tuh pesilat yang udah masuk ke Hollywood, Bang Iko Uwais ya. Betul. Yang nama aslinya tuh Uwais Al-Qarni. Jadi dia orang Mampang nih Ustaz. Ini salah satu motivator saya juga gitu kan. Sehingga dia dari kecil sampai dia ngajar bisa silat, dia bisa ekspos itu sampai ke luar negeri. Ya sedikit banyaknya saya mengikuti jejak beliau lah untuk dalam silat ya. Hanya di saya kembangkan ya sesuai pesan guru kita, ada jangan lupa kalau namanya silat Betawi itu ngasosi, ngaji, sholat, sholawat, silat. Oh iya. Nah itu. Kasih sejurus dulu, 2 jurus. Boleh. kita Oke, jurusnya kayak gini ya. Jadi kalau sambil duduk nih ya, ini karena Nggak apa-apa, kita sambil duduk aja. Nah, kita Ikutan aja hormat, kita ini ngajarin kita adab. Ya, satu kayak gini, terus ini ketegasan, melambangkan ketegasan. Gimana ngambilnya tadi dari bawah? Nah dari sini diambil ke bawah, ini melambangkan ketegasan. Sudah, habis itu masuk lagi, ambil ke atas. Nah ini melambangkan kita ini berlapang dada, kalah menang berlapang dada. Masya Allah. Nah luar ini biasa. kita begini, seperti ini takbiratul ihram. Nah ini di sini. Nah baru di sini pasang beksinya. Nah baru tak. Nah di sini baru boleh cepet cepat. banget, gue tahu.
Nah. Nah, gitu. Jadi sambil duduk pun kita bisa. Nah, itu hormat lagi. Sekali lagi. Oke, siap. Tanpa jelasin falsafahnya tapi Oke, siap. Tapi saya mau ini- nikmat aja deh, kayaknya susah belajar. Nikmat aja dulu, nikmat nontonnya aja. Kalau mau belajar bisa lewat konten, bisa juga ke rumah. Oh, siap. siap. Coba Ayo bro, sekali lagi bro. Oh, sekali lagi, oke. Sini, ambil. Set, tak. Ya. Wah. Nah, itu. Kalau Kira-kira saya kayak sih gitu. biasanya begini. Gimana ta? Saya sih biasanya begini. Selamat datang di Albarkat Carpet itu. Ini ukuran 2x3, ini ukuran 2x3, ini lebih kecil. Saya sih seperti ini biasa ya. Jadi saya nggak tahu kalau begini. Jadi Iya. jurus menawarkan. Iya. Iya. Tapi ini luar biasa ini. Yang saya paling senang jujur Ustadz, yang saya paling senang dia masih mau ikut tradisi. Betul. Betul. Itu yang saya senang. Penting tradisi. Semua orang punya kelebihan, tapi dia nggak lupa sama ikut tradisi sendiri. Luar biasa. Iya. Gue pengen jelasin soal tradisi dikit bro ya. Boleh ya? Boleh. Tradisi ini penting banget. Iya. Tradisi ini akar dari kehidupan sosial kita. Budaya, tradisi, boleh nggak sih kita mainin? Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Walaupun dilihat ada budaya yang isinya nggak baik, Iya. ya nggak baik, bertentangan dengan agama dan nggak punya celah buat diperbaiki, tinggalkan. Kayak contohnya free sex, Iya. kumpul kebo, ya kan? Nah kalau yang kayak gini udah nggak bisa dimodifikasi nih. Ini tentu haram. Tapi ada budaya, memang dia nggak ada di agama, tetapi isinya nggak bertentangan dengan agama. Ini boleh. Contohnya tradisi syawalan, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Itu budayanya Muslim Indonesia. Iya. Tapi isinya nggak bertentangan, maaf-maafan, Iya. makan, Iya. enak banget isinya, maka ini boleh. Nah yang ketiga ada tradisi yang ini nggak ada di Quran hadis, isinya kurang baik, tapi punya potensi untuk diperbaiki bisa. Contohnya wayang. Wayang itu nggak ada di Quran di hadis. Iya. Isinya dulu narasinya Hinduisme, tetapi oleh Aulia Uttis'ah, oleh Wali Songo, narasinya dirubah dengan launul Islam, dengan warna keislaman, dengan narasi-narasi yang penuh kesantunan, kebajikan, ya, sehingga yang tadinya nggak baik berubah jadi baik. Baik. Jadi ada tiga nih, ada tiga budaya atau tradisi kita kembangin atau enggak. Nah silat isinya baik, punya falsafah yang baik, dan kalau dikembangin itu positif buat anak-anak muda. Kalau di Pakistan tradisinya apa, Tah? Banyak sih sebenarnya. Dalam hal apa contoh? Ya misalnya kayak sejenis bela diri kayak gini ada? Nggak ada. Nggak ada. Dia lebih kemana? Nari? Nggak nari sih enggak. Enggak. Apa? Lebih ke apa ya? Kumpulan aja sih mereka. Oh. Mereka kumpul dan mereka saling sharing bermasalah masing-masing. Cuman sharing bermasalah masing-masing. Habis itu semua bilang insya Allah masalah akan selesai. Dan habis itu kalau udah selesai acara itu mereka masing-masing secara diam-diam bantu gitu. Oh guyup ya Iya, berarti. itu namanya kompak. kumpul. Misalkan 20 orang kumpul di sini, mereka ada yang bilang gini, sebenarnya saya lagi ada masalah begini. Dia cerita doang. Habis itu ada satu lagi yang cerita. Habis itu rame-rame mendoakan semoga cepat kita keluar dari masalah ini dan semoga kita bisa jadi bersatu. Habis itu mereka secara diam-diam nolongin masing-masing gitu. Keren. Banyak sih sebenarnya, namanya juga tradisi kan ada ribuan dimanapun kita pergi. Betul. Semua negara masing-masing punya tradisi. Tapi kalau kita negara-negara kita ini Timur Tengah ini, Pakistan, Indonesia, Afghanistan, India, kita Mirip-mirip. kita yang paling banyak punya tradisi. Betul. Kalau kita pergi ke Amerika, mereka tradisinya kalau kita lihat kayak nggak ada deh, kantor doang. Di Indonesia itu ada tradisi yang khusus banget. Iya. Abis makan kenyang biasanya. Oh gitu ya. Ya, Kalau kita sih tradisi yang habis makan langsung gitu. Seperti ini. Jadi tapi jadi dari makan saya ingat sesuatu. Sekarang kita makan bersama ya. Habis segmen berikutnya kita makan bersama makanan khas Pakistan. Mantap. Tapi itu bukan jualan ya. Oke. Khusus untuk tamu saya, siapapun jadi tamu saya, dia makan bersama Siap. saya. Oke teman-teman, tetap di silaturahmi Ramadan ini. Semoga berkah buat kita semua, bermanfaat buat kalian. Bro, Panca, mantap sekali lagi. Luar biasa. Sama-sama, bro. Jalanin terus. Semoga banyak orang bisa belajar dari Mas Panca ya. Amin. Oke teman-teman, jaga kesehatan, tetap semangat. Ketemu lagi nanti segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngasih yang terbaik, jadi saya bingung tadi. Ini kesukaan saya banget hitam. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Oke, ketemu lagi di Silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah, sekarang saatnya kita mau makan. Tapi sebelum makan, Siap. masih kita harus nahan dulu. Siap. Ini ujian. Ini segmen yang paling saya tunggu. Tah. Dari tadi nunggu ya? Saya tunggu sekali. Oh gitu. Oke, silakan. Apa Oke, ujian? saya pengen kasih hadiah ini. Wah, Nah, ya. alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Ini untuk Ustaz. Terima kasih Atta, mudah-mudahan rizkinya diri atau duduk. Bebas saja, bebas. Makasih Tah. Iya. Ya mudah-mudahan rizkinya makin luas, makin berkah. Dan saya semoga bisa silaturahmi ini bisa jalan dengan baik. Amin insyaallah. Semoga suka ya. Al barakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah buat saya. Tahu nggak berkat ini di jalan apa? Di jalan apa berkat ini? Oke, tinggal turun ke bawah di lantai bawah aja. Iya. Iya, ini untuk Mas Panca juga yang luar biasa. Terima kasih. Semoga suka ya. Terima kasih, Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Mau naruh di samping atau mau Enggak, saya pegang aja. takut diambil orang ya? Iya. Ya udah saya jagain ya. Iya. Saya jagain aja sana aja, nanti saya jagain. Iya, iya. Gimana? Ayo sekarang kita langsung makan. Tah, ini kok enak banget kayaknya. Ada apa aja nih Tah? Ini ada jengkol, ada pete. Jengkol? Oh sorry maksud, maaf kebiasaan. Ini nasi biryani, Oh, nasi ada kari biryani. kambing, ada gorengan Pakistan, ada isinya kentang sama bawang. Kalau ini roti Pakistan, roti meriam. Ini secara tekstur yang itu kayak bakwan ya Tah? Iya boleh cicip. Tuh. Nah, Ayo ini Mas Panca, ayo teman-teman bismillah. ini bakwannya Pakistan ya. Iya saya juga coba. Ayo Oh, jadi di sana juga ada model bakwan ya? Ada. modelnya doang isinya Oh beda. iya benar ya. Ini nasi biryani. Nasi biryani. Langsung jadi biryani nanti. Langsung jadi biryani. Jadi bedanya sama nasi mandi apa Tah? Kalau nasi mandi sampingnya ada handuknya. Iya. Aduh, mantap. Aku juga ambil ya. Mas Panca, Oke. makan Mas Panca. Aku kambingnya aja kayaknya. Ustad, Ya, boleh bilang sesuatu nggak? apa tuh Atta? Cita-cita lah, bisa dibilang cita-cita. Apa Saya tuh? mau cari keberkahan. Masya Pengen disuapin. Aduh, ntar istri saya cemburu Tas. Tapi saya normal, tapi saya juga punya istri. Jadi kita sama-sama laki-laki normal, kita anak baik. Ini Oke. cuma cari keberkahan Karena aja. kamu udah ngomong gitu, saya akan suapin Tah. Sip. Ini boleh saya. Oke Tah. Maaf ya, saya suapin dulu. Masya Allah. Semoga berkah Wah, ya. saya dulu nih. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jang, senang banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya senang banget, cita-cita saya tercapai, mudah-mudahan bisa disuapin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga berkah. Amin lanjut ya lanjut Rabbal makan. Alamin. Ayo lanjut makan. Oke, Ayo bismillah. Mas, monggo Mas. Iya. Ayo Tah, bareng Tah. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita mau makan dulu. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap sayang sama orang tua. Semoga silaturahmi Ramadan ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat buat keluarga besar saya. Oke, jaga kesehatan. Oke, saya langsung pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang saya tuh hitam banget. Pokoknya kalau hitam berarti saya. Berarti pas banget sesuai selera dong. Kan ya Masya Allah, iya banget. Masya Allah. Berkah deh Insya Allah. Iya. Amin.
Sampai ketemu di Purwakarta.